Nanti nyampe Lampung, nyampe rumah Mak Wek itu jam 4 sore. Mantap ya. Jadi kita pagi masih di sini, itu sore, siang ya bar beduk kayak wis ning Lampung, teman-teman. Mau mungkin 10 juta lebih ya. 10 juta lebih untuk sak jajane ya sekali jalan. Halo teman-teman, welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ya. Alhamdulillah kita sudah sampai di Indonesia. Sudah sampai di Banyuwangi, yang mana membutuhkan perjalanan yang cukup panjang. Tapi sebenarnya kalau kita tempuh dalam waktu 1 hari itu bisa aja kalau transitnya juga cepet ya. Tapi kalau transitnya agak lama ya kita harus nunggu agak panjang. Dan kita bahas tentang beberapa perjalanan kita kemarin yang pastinya banyak banget dari teman-teman itu yang komen tanya-tanya tentang perjalanan, tentang biaya dan sebagainya. Ada juga yang tanya, kenapa kok nggak langsung Lampung? Ya, kenapa dari Lampung kok nggak langsung Banyuwangi kayak gitu ya? Karena gini teman-teman ya, kayaknya saat ini semua pesawat itu ngumpulnya di Jakarta, jadi harus transit. Jadi nggak bisa kok kita itu dari Banyuwangi langsung ke Lampung. Memang dua-duanya ini ada bandara ya. Bandara Banyuwangi ada, bandara internasional juga. Bandara di Lampung, Bandar Lampung itu juga bandara internasional itu juga ada. Tapi itu kalau langsung itu ya bisa-bisa aja, tapi nggak boleh. Jadi harus transit di Jakarta, baru Jakarta ke Lampung. Sama halnya juga kita pengen ke Surabaya ya. Surabaya itu dekat dari sini, mungkin sekitar 7 jam naik mobil ya kalau cepet ya, 7 jam. Tapi kita mau ke Surabaya itu harus ke Jakarta dulu teman-teman. Kalau dulu mungkin ini karena setelah pandemi ini ya. Kalau dulu kayak dari Banyuwangi ke Bali, Banyuwangi ke Surabaya itu ada. Tapi sekarang dari Banyuwangi ke Bali itu harus ke Jakarta dulu. Semuanya harus ke Jakarta. Kemarin juga waktu naik pesawat ke Lampung itu sebelah saya itu dari Medan. Dari Medan itu juga dari Medan Jakarta, bukan Jakarta sih ya, Cikarang, di Tangerang, Banten lah ya, Banten. Jadi dari Soekarno-Hatta baru ke Lampung gitu teman-teman ya. Jadi ini sedikit informasi buat teman-teman barangkali ada yang nggak tahu. Jadi kita itu pesawatnya saat ini itu harus ngumpul di Jakarta semua kayaknya. Tapi kalau sebelum pandemi kemarin itu bisa kok dari Banyuwangi ke Surabaya, Surabaya ke Banyuwangi itu bisa. Kalau sekarang nggak bisa. Surabaya ke Jakarta baru ke Banyuwangi. Jadi bandara induk di Soekarno-Hatta itu yang selain itu arahnya hanya satu arah ya. Jadi arahnya hanya ke Soekarno-Hatta, Soekarno-Hatta ke situ ya. Jadi kayak Banyuwangi ke Soekarno-Hatta, Soekarno-Hatta ke Banyuwangi gitu. Dari Lampung ke Soekarno-Hatta, Soekarno-Hatta ke Lampung kayak gitu teman-teman ya. Kayaknya seperti itu saat ini ya. Jadi ya kalau dari Banyuwangi ke Lampung sih nggak masalah ya, kita transit ya wajar. Tapi kalau saya pengen ke Bali, itu harus ke Jakarta dulu, aduh teman-teman ya. Jadi posisi saya itu di timur, itu ke barat dulu, baru meluncur melewati, jadi kayak meliwung teman-teman ya. Kalau saya mau ke Bali, jadi biayanya cukup mahal. Jadi itu sekilas tentang rute penerbangan. Dan untuk biaya penerbangan sendiri, saya pengen kalkulasi untuk biaya naik mobil. Biasa kan saya biasa ke Lampung itu malah naik mobil teman-teman ya, karena berhubung istri lagi hamil besar dan itu nanti kalau perjalanan waktu sekitar sehari 2 hari itu pasti sangat capek banget, karena kita pernah perjalanan 2 jam, 1 jam aja itu istri wes mengeluhkan sakit ya, pegel dan sebagainya. Jadi kita putuskan naik pesawat. Sedangkan naik pesawat itu sendiri untuk ibu hamil itu cukup ketat. Jadi kemarin pun kita harus dicek ya. Kita harus tanya kontrol ke dokter kandungan dulu ya di USG. Ya otomatis kan bikin surat juga kita USG ya, biaya USG juga ada sendiri kan ya, kayak gitu ya. Jadi nggak semudah itu untuk ibu hamil naik pesawat. Di USG oke. Nah setelah di bandara itu harus dicek ulang ya, dicek lagi tekanan darah untuk keluhan dan sebagainya. Agak ribet ya. Terus bikin surat pernyataan dan sebagainya. Nah kalau untuk naik mobil sebenarnya aku mau saja, aku sih oke aja, tapi istri yang nggak kuat. Kalau naik mobil teman-teman ya, biasanya kita ke Lampung itu untuk sekali jalan aja ya, sekali jalan itu Brio itu kan cuma 1200 cc, jadi mungkin 600.000
sekitar 600.000, 700.000 kalau sekarang mungkin ya. Ya, 700 ribuan itu sudah nyampe di Lampung. Bensinnya aja, tolnya 1 juta ya. Jadi bensinnya 700.000, tol 1 juta, nyebrang tiket kapalnya itu 600.000 ya, kita pakai ekspres. Sudah biasa pakai ekspres ya. Soalnya nanti kalau pakai yang reguler terlalu lama. Jadi bensin 700, tol 1 juta, kapal 600. Yes, itu perjalanan aja ya, belum nanti jajan di jalan itu ya 1 juta entek mungkin ya untuk jajan makanan, apalagi kita tahu harga-harga makanan di rest area ya teman-teman ya. Bagi teman-teman sekarang gini ya, kalkulasinya itu misal teman-teman cuma 1 orang mau dari Banyuwangi ke Lampung atau Lampung ke Banyuwangi, cuma 1 orang dewean, kalau saya mending naik bis. Mungkin naik bis sekitar 700 sampai 800.000 1 orang. Lek 2 orang itu berarti anggapnya 1.600.000, penak kan? Tapi kalau lebih dari 2 orang atau 3 orang, bahkan 5 orang bawa mobil sendiri lebih hemat, karena nanti naik kapal itu tiketnya kan 1 mobil hitungannya ya, 1 mobil naik kapal 1 mobil jadi segitu. Tapi kalau sebenarnya aku hitungannya ya sedikit rodok nganu sih ya, karena aku mesti cuma 2 orang, 3 orang sama Kesha, jadi naik kapal tetap 600, jadi kenanya ya 200.000 per orang kan ya kena ya, kayak gitu. Jadi ini solusi buat teman-teman yang pengen perjalanan jauh, mungkin dari Lampung Banyuwangi ke Lampung, yang kalau sendirian aja penak naik bis. Kalau mungkin 5 orang, 4 orang, 5 orang bawa mobil sendiri juga hemat. Dan kemarin kita coba naik pesawat dan harganya lumayan. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman ya. Yang penting ya kita untungnya kita ada apa ya istilahnya, ada tabungan lah di situ ya. Terus biaya sekali jalan untuk pesawat, jadi teman-teman itu nanti bisa cek-cek sendiri, mungkin sekitar 2 jutaan 1 orang ya, jadi 2 jutaan sampai 3 juta, jadi tergantung nanti teman, soalnya kan harga tiket pesawat itu berubah-ubah teman-teman. Jadi misal ya, oh sesuk 2 juta, misal yang tanggal 15 ini 2 juta, sekarang dicek, besok dicek itu harganya udah beda teman-teman ya. Jadi ya itulah sering berubah-ubah, apalagi ketambahan nanti sama pajak, dan juga mungkin kita pesan kursinya ya. Jadi untuk sekali jalan kita pesawatnya sekitar 7,5 ya, 7,5 juta lah kira-kira untuk pesawatnya aja 3 orang, anak-anak ya, kalau dewasa mungkin lebih. Jadi anak-anak tapi sajane cuma kortingan dikit sih, nggak terlalu banyak, jadi sekitar 7,5. Dan kemarin itu dapatnya ya waktu kita naik batik itu kita dapat snacknya itu roti ya, roti sama minuman aqua lah, saya minuman air mineral tapi kecil itu, lumayan kena geng ganjel weteng ya. Tapi kemarin di Citylink itu kita nggak dapat, jadi kita beli nasi goreng ya. Nasi goreng itu ya wajar sih harganya sekitar 60.000, kalau tambah 10.000 tambah minuman ya, kayak apa teh green tea atau teh pucuk kayak gitu ya, teh botolan kayak gitu teman-teman. Jadi untuk pesawat kisaran harganya segitu ya. Jadi gini, aku sebenarnya sama istri itu punya impian waktu itu ya, aku pengen banget ngajak Kesha untuk naik pesawat, tapi nggak ke Lampung juga, maksudnya pengen ngajak yang dekat-dekat aja lah, yang nggak terlalu mahal, maksudnya yang murah-murah, yang cedek ya. Kayak misal Banyuwangi Surabaya kan dekat, Banyuwangi Bali deket lah. Jadi sing deket-deket, yang penting numpak pesawat karena ngejak Kesha. Dan ternyata waktu itu kita cek Banyuwangi Surabaya dengan Banyuwangi Lampung itu lebih mahal Banyuwangi Surabaya. Loh, kok iso? Ya itu tadi, karena Banyuwangi ke Jakarta dulu baru ke Surabaya teman-teman. Banyuwangi ke Jakarta dulu baru ke Denpasar, baru ke Bali. Jadi jadi nggak ada ceritanya kok kita pengen naik pesawat kok cedek-cedek kayak gak, yang penting ke Jakarta dulu ya. Jadi ke Soekarno-Hatta, intinya ke Soekarno-Hatta dulu teman-teman. Nah, jadi di sini juga banyak teman-teman yang tanya, kemarin kok dadak nginep hotel? Karena gini, untuk kita berangkat ke Lampung, kita jadwalnya kok yondilalah, alhamdulillah itu ada jadwal pesawat yang cuma sehari. Jadi kita nggak perlu transit lama-lama, kita transitnya cuma 2,5 jam ya. 2,5 jam itu sangat cukup sekali.
transit tapi pesawatnya juga satu terminal ya. Waktu itu kita pakai batik-batik waktu berangkat ya. Jadi bagasi tetap di pesawat, maksudnya tetap di maskapai ya. Jadi kita cuma keluar transit, tinggal check in ulang. Jadi nggak perlu ngotong-ngotong bagasi. Kita tinggal nunggu sekitar 2 jam. 2 jam ini cepet banget kalau di Soekarno-Hatta ya. Jadi kita tinggal nunggu bentar, makan siang. Waktu itu ya ada videonya, kita makan siang, set nyampe, kita berangkat lagi. Jadi kita berangkat jam penerbangan kemana, Dek? Oh, cuma pedahan ya, nggak apa-apa. Untuk berangkatnya itu cepet banget. Kita berangkat penerbangan jam 8.30. 8.30 kalau nggak salah ya. 8.30. Nyampe di Soekarno-Hatta itu siang sekitar jam 11. Jam 1 kita langsung berangkat ke Lampung. Jadi jam 2 itu sudah mendarat di Raden Intan ya. Jadi sudah di Bandar Lampung, teman-teman. Bandara Raden Intan di Lampung. Jadi jam 2 terus kita dijemput Om waktu itu ya, dijemput Om sekitar 1 jam, berarti nyampe Lampung, nyampe rumah Mak Wek itu jam 3, jam 4 sore. Mantap ya. Jadi kita pagi masih di sini, itu sore, siang ya bar beduk kayak wis ning Lampung, teman-teman. Ini cepet banget. Itu pas tepak. Jadi mungkin bayangan teman-teman itu, wow, enak pesawat Mas, cepet sedina teko. Iya benar. Kalau memang pesawat itu satu arah itu pasti teko, ndang teko, teman-teman ya. Tapi kalau kita lihat jadwal transit dulu gitu loh. Jadi kita kemarin baliknya itu tetap naik pesawat, tapi tetap 2 hari. Karena apa? Transitnya nggak ada. Dari Soekarno-Hatta ke Banyuwangi itu rata-rata pagi, ya rata-rata pagi sampai beduk lah. Jadi kalau kita dari mana? Sekarang gini ya, pagi dari Lampung ke Soekarno-Hatta itu pagi, nyampainya udah agak siang. Kalau kita ambil pagi lagi dari Soekarno-Hatta ke Banyuwangi itu kan nggak nutut waktunya. Jadi terpaksa itu transitnya itu sampai besok harinya, teman-teman. Jadi pagi kita berangkat dari Lampung ke Soekarno-Hatta pagi, nyampainya jam 12 waktu itu ya. Jam 12. Waktu itu kita nganun jam 11 sih, pesawat jam 11. Meskipun ada pagi ya, mungkin gue nek sing komen, Pak, pagi aja Mas. Pagi ada, tapi kita nanti transitnya kelamaan. Jadi kita paskan untuk ke hotel. Soalnya sama-sama nggak bisa disambung ke Banyuwangi ya. Jadi soalnya yang ke Banyuwangi rata-rata cuma pagi. Kecuali kalau Banyuwangi rute dari Soekarno-Hatta ke Banyuwangi itu ada yang siang atau ada jam-jam 2 no, penak ya, penak. Tapi itu nggak ada, teman-teman ya. Jadi kita terpaksa harus nginep di hotel. Ya memang kalau nginep hotel terlalu ya mahal juga karena hotel di dalam bandara. Tapi ya saya bawa ibu hamil dan juga anak ya. Kecuali kalau saya sendiri, teman-teman ya. Saya pernah waktu dulu selesai habis nikah, kita berdua nikah di Lampung. Setelah nikah gang pirang dino ya, istri berangkat ke Hongkong, aku berangkat ke Banyuwangi ya. Waktu itu malam, posisi malam, istri berangkat ke Hongkong. Jadi kita itu baru nikah, paling cuma setelah nikah terus beberapa hari, nggak apa sampai seminggu mungkin, anggapnya seminggu, terus istri balik lagi ke Hongkong, aku ke Banyuwangi. Itu kita transit, aku transit dan jadwal ke Banyuwangi paginya. Jadi aku terpaksa ngemper. Jadi malam saya tidur di ruang tunggu di bandara. Itu juga ada beberapa orang, ada banyak teman juga sih ya. Kalau yang apa namanya, maksudnya teman orang lain, bukan teman saya, orang lain. Itu yang ngemper juga. Jadi kalau saya sendiri mending ngemper, teman-teman ya. Turu-turu ning lah, sak turu-turu nih, soalnya nggur dhewean nya bebas. Arep turu-turu wis ben. Tapi kalau bawa anak ya mesakne, bawa istri. Jadi kita terpaksa pesan hotel, dan hotelnya itu ada di Terminal 2 ya. Jadi kita dari Lampung mendarat pakai batik itu mendarat di Terminal 2. Jadi satu terminal, jadi kita bisa langsung masuk hotel, nggak perlu keluar bandara, itu nggak perlu. Jadi langsung masuk hotel. Untuk hotelnya sendiri kita di Jakarta Airport Hotel itu sekitar 1,4 ya, 1,4 juta. Kadang kalau pas ada promo itu mungkin bisa 1,2 kayak gitu, teman-teman ya. Jadi itu harganya 1,4 juta, sudah termasuk breakfast, sudah termasuk sarapan. Itu sebenarnya ya cukup bagus sih untuk tempat di bandara ya, cukup bagus. Cuma sayangnya aku jadwal pesawatnya
terlalu pagi, jadi breakfastnya subuh teman-teman ya. Jadi sekitar 1,4 juta itu sudah termasuk sarapan. Dan sayangnya aku pesawat kedua yang dari Soekarno-Hatta ke Banyuwangi itu Citylink itu dari Garuda, itu di Terminal 3 teman-teman. Jadi waktu itu aku nggak kepikir Terminal 1, 2, 3, nggak kepikir, yang penting numpak pesawat. Sedangkan Soekarno-Hatta, ya Bandara Soekarno-Hatta itu gede banget ya. Jadi teman-teman yang sudah pernah ya pasti tahu lah, Soekarno-Hatta itu gede banget bandara nih. Jadi lek wis beda terminal iku adoh rek ya. Di sana baru tak cek, lah iya baru tahu kita ke Banyuwangi naik Citylink. Sebenarnya kayaknya ada jadwal naik batik ya. Kalau kita naik batik itu kita tetap di Terminal 2. Jadi nggak perlu pakai shuttle bus, nggak perlu kayak gitu ya. Jadi itu penerbangan jam 8.30 dari Soekarno-Hatta Terminal 3 ke Banyuwangi. Sama resepsionis hotel disuruh breakfastnya jam 5 teman-teman. Walah, wetenge jek subuh kon sarapan, bayangno tuh, menune sambuh ya, kok eman banget ya. Selak susu budal. Jadi kayak apa ya? Kita jam 6 itu harus sudah siap diantar ke Terminal 3. Yaitu free dari pelayanan hotel ya. Jadi hotelnya juga menyediakan fasilitas shuttle bus ya, pakai mobil HiAce waktu itu gratis. Dan untuk antar bandara sebenarnya ada yang gratis, yaitu shuttle bus, ada bus kayak gitu teman-teman. Jadi kita nanti masuk gratis ya, tinggal mau ke Terminal 1, 2, 3 kayak gitu. Dan itu kan ya bayangan saya teman-teman ya, waktu check-in piro sih, paling sejam cukup. Enggak, kalau di lokal kayak di Banyuwangi, di Lampung itu kita misal jadwal pesawat jam 8.30 ya. Kita jam 7.30 baru nyampe bandara, itu masih nutut, masih sempat, masih bisa, oke. Tapi kalau di Bandara Soekarno-Hatta itu paling tidak 2 jam teman-teman, malah paling mentok 2 jam. Lek gak pengen ke tel-tel ya. Karena aku lupa, aku dulu pernah waktu, tapi kalau yang internasional itu kalau harus 2 jam, paling tidak 3 jam ya kalau internasional ya. Jadi untuk jaga nih, karena apa? Bandara ini gede, terlalu jauh perjalanannya juga. Nanti kan ada videonya saya itu kan jualan, walah aku mesaknya bumil aja nih. Waktu itu bumil mau dinaikkan mobil yang kayak mobil golf itu kan cuma nggak roh tempatnya, dan waktu lewatnya penuh kabeh kayak gitu wis ben wis. Jadi teman-teman, ini untuk pertimbangan barangkali teman-teman mau kemana terus transit, teman-teman cek juga lokasi terminalnya ya, biar nggak nanti kaget ndotak adoh kayak gitu. Kalau bisa satu terminal malah enak ya, kayak saat waktu aku ke Lampung, yang ke Lampung itu kan satu terminal, jadi nggak perlu keluar bandara, terminal bandara ya kayak gitu. Jadi ya itu kan yang di Terminal 3 itu Garuda, Citylink, mungkin ada Pelita, ada beberapa juga. Jadi teman-teman harus cek juga di aplikasi yang teman-teman pakai. Aplikasinya itu banyak kalau untuk tiket pesawat, untuk hotelnya juga ada di, mungkin bisa teman-teman bisa di Traveloka atau bisa di tiket atau pagi-pagi. Banyak teman-teman yang apa ya? Oke. Kayak gitu. Jadi teman-teman nanti bisa cek sendiri. Dan berarti kalau totalnya untuk perjalanan kemarin plus hotel itu 7,5 sampai 7,5 tambah 1,4 itu sekitar 8,9 ya. 8,9 juta itu untuk perjalanan pulang. Belum jajan. Jajan yang kita tahu di bandara ya harganya selangit ya. Ya wajar teman-teman, karena lokasi di bandara itu pun sewa rukone, sewa pun pasti sangat mahal ya. Kayak gitu. Dan ya aku mau mungkin 10 juta lebih ya. 10 juta lebih untuk sak jajane ya, sekali jalan. Tapi gak masalah ya, maksudnya ya gak masalah, karena kita niatnya memang untuk menjenguk orang tua. Jadi gini teman-teman, lek gur di eman duwe ayo ya apa ya, percuma. Maksudnya gini,
lek gur duwe ya pasti jek kena digoleki ya, meskipun ya sedikit terseok-seok ya, meskipun kita harus kerja keras, harus istilah wong leren meceli apa leren dengan penuh keringat, tapi kan jek kena digoleki ya. Tapi kalau untuk perasaan dengan orang tua, dengan keluarga itu kan apa ya nggak bisa. Jadi sing diboti ya istilah sing membuat kita untuk berangkat kemarin itu aku satu itu dari Mak Wek sendiri dan Keisha. Jadi dua ini yang membuat kita berniat untuk dinekatkan untuk ke Lampung, teman-teman ya. Jadi dengan kondisi Mak Wek, kita kan memang belum pernah belum pernah sambang ketika Mak Wek dalam kondisi kemo, belum pernah sambang. Dan yang kedua itu Keisha. Ya, Keisha waktu itu nanyain nenek terus. Jadi ya karena Keisha dan juga karena neneknya ya. Jadi karena dua orang ini, dua sosok ini yang membuat kita nekat, membuat saya dengan istri nekat berangkat gitu loh teman-teman ya. Jadi kalau materi ya mungkin banyak banget ya pasti ya, tapi nanti bisa diupayakan, dicari lagi pasti bisa kalau materi teman-teman ya. Jadi itu saja mungkin sedikit informasi dari saya ya, sekilas touring kemarin ya, sekilas dari tur perjalanan kami. Dari iku jek kelas ekonomi cara pesawat, turun lek kelas bisnis ya apa kayak gitu ya. Wah, luar biasa ya. Semoga buat buat teman-teman semoga dimudahkan rezekinya, diberi kesehatan ya. Doakan buat Mak Wek juga diberi kesehatan, diberi kesembuhan, dan juga orang tua kami di sini. Bunda juga belum sembuh, kemarin tak tinggal neng Lampungnya dek Bunda batuk radang tenggorokan kayaknya ya, sampai sekarang malah suaranya sedikit hilang. Jadi mohon doanya untuk kedua orang tua saya, semoga diberi kesehatan, kesembuhan, dan kedua mertua saya diberi kesehatan dan kesembuhan. Dan juga doa buat teman-teman sekalian yang sudah subscribe channel kami, sudah memberikan dukungan, semoga diberi kesehatan selalu dan diberi kemudahan rezeki ya. Dan doakan saya semoga kami sekeluarga bisa survive menjalani ini, untuk bisa bangkit lagi, diberi kemudahan rezeki, diberi kelancaran, dan juga diberi kesehatan selalu. Dan mohon doanya untuk kehamilan istri. Jadi ibu hamil yang sedang hamil itu sekarang ternyata baru pulang ini mulai kumat lagi, kayak meteng nom neh model ya. Jadi dia kumat kayak meteng nom balik ke omah iki. Doanya supaya sehat dan juga diberi kelancaran kelahiran dan diberi kesehatan untuk adiknya Keisha. Terima kasih teman-teman yang sudah support channel kami. Arigatou gozaimashita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.